Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang kisah para datu lagi, yang mana fokus bicara kita yaitu membicarakan tentang cerita daripada Datu Ulin Kandangan. Dahulu tumbuh sebatang pohon kayu ulin. Ini disebut dengan kayu besi yang sangat besar dan di setiap ranting dipenuhi dengan sarang berbagai macam jenis burung dan lebah madu. Setelah sekian lama timbullah sebuah gagasan dari masyarakat sekitar untuk menebang pohon kayu ulin yang sangat besar tersebut. Dengan mengadakan musyawarah oleh tokoh masyarakat dan para penduduk sekitar, maka ditentukanlah waktu dan hari penebangannya. Dengan bergotong royong masyarakat sekitar menebang pohon kayu ulin tersebut sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehari, seminggu, sebulan, ternyata pohon tersebut tidak mau juga tumbang. Banyak sudah peralatan penebangan dipergunakan, namun semuanya telah hancur berkeping-keping. Pecahan kapak, belayung, dan parang berserakan di sekitar pohon. Suatu hari terdengarlah suara burung tinjau berkicau dengan bunyi kuicau. Burung berkicau, yang kemudian diartikan penduduk dengan tusuk dengan pisau. Tanpa pikir panjang lagi, seorang tokoh masyarakat pada masa itu yang bernama Dulamat mengambil pisau dan menancapkan ke pohon ulin besar tersebut. Tidak lama kemudian pohon kayu ulin tersebut tumbang. Menurut cerita, karena besar dan tingginya pohon tersebut, batangnya mencapai daerah Margasari dan dahannya ke daerah Marabahan. Dengan tumbangnya pohon ulin besar tersebut, maka kampung tersebut dinamakan dengan Kampung Ulin. Dan sebagai penghargaan kepada Dulamat, beliau diberi dengan gelar Datu Ulin karena beliau yang sudah menumbangkan pohon tersebut. Sebagai kenangan di tempat penambangan pohon kayu ulin besar tersebut didirikanlah sebuah masjid. Itu untuk mengenang ya. Demikian sebagian dari cerita kehidupan Dulamat yang akhirnya lebih dikenal dengan gelar Datu Ulin. Beliau mempunyai 7 orang saudara dan nama mereka yang tercatat hanyalah sebagai berikut: Datu Buasan atau Datu Duhat, dan Datu Mursal, dan Datu Patang Balimau. Ciri khas pakaian beliau adalah kalau sedang berjalan atau berpergian selalu balaung atau memakai ikat kepala berwarna hitam. Di punggung menyandang butah. Butah itu sejenis tas punggung yang terbuat dari rotan. Kemudian pakai tapih atau sarung yang diletakkan di bahu dan selalu membawa atau menyelipkan parang bungkul atau pedang besar di pinggangnya. Datu Ulin bersaudara angkat dengan Raja Candi Agung Amuntai yang bernama Raja Sukma Dinata, dan bersaudara angkat dengan wakil raja dan pengawal kedaton yang bernama Suryawijaya. Karena akrabnya mereka sering mengadakan pertemuan tahunan. Pertemuan itu diadakan setiap kali apabila musim bertani telah tiba, yang dinamakan musim manaradak atau menyemai bibit padi. Dan cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Datu Ulin mempunyai ilmu gancang. Dalam bahasa Banjar artinya ilmu kekuatan. Ini pernah terjadi satu ketika saat 4 buah perahu pengantin berangkat menuju daerah Jejangkit, Kalimantan Tengah. Sesampai di tengah laut, keempat kapal tersebut dihantam badai sehingga iring-iringan kapal tersebut terpisah arahnya gitu teman-teman ya, dan tentu arah gitu. Dan semua penumpang dalam kapal panik dan kebingungan. Kemudian Datu Ulin berdiri di depan kapal yang beliau tumpangi. Kaki kanan ditancapkan di kapal yang beliau tumpangi, kaki kiri ke perahu yang membawa pengantin, tangan kiri ke perahu yang membawa kaum perempuan, serta tangan kanannya memegang perahu yang membawa kaum remaja atau laki-laki. Dengan ilmu gancangnya beliau dapat menyatukan keempat kapal tersebut dan selamat tiba di tempat tujuan. Maksudnya terpencar ya oleh hempasan ombak waktu itu, tapi beliau dapat satukan kapalnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, berbicara hal yang lain lagi, di tempat pohon kayu ulin besar yang ditumbangkan Datu Ulin tadi, dibangunlah sebuah masjid. Menurut cerita, masjid tersebut merupakan masjid pertama yang dibangun di Pulau Kalimantan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid tersebut berfungsi sebagai tempat mengatur siasat penyerangan,
benteng pertahanan dalam melawan penjajah Belanda, dan juga tempat persembunyian para pejuang. Karena setiap selesai mengadakan penyerangan, para pejuang masuk ke dalam masjid dan tentara Belanda tidak dapat melihat para pejuang yang berada di dalam masjid. Itulah tadi keistimewaan atau kemampuan yang beliau miliki atas izin Allah dapat beliau lakukan. Semoga bermanfaat cerita yang singkat ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.